Termohon eksekusi pemotongan. Pengadilan. Surat perintah tidak ditunjukkan. Surat kuasa juga ada. Dua Romawi. Tunjukkanlah. Putusan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan nomor 141 PDTG 2026 PHBS kedatangan 12 Juni 2017. Kami tidak Tiga Romawi. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan. ada bahasa equality di Borneo. Banding Mengapa pada nomor seperti ini? 102 PDTG garing 2017 PDA Medan tanggal Surat perintah 9 November tapi tidak ada 2017. diberikan kepada kami. 4 Romawi. Putusan Mahkamah Agung nomor 253 Ukuran rumah berbeda. garis milik Zager 2018 tanggal 18 April 2018. Surat rumah mana yang kita ukur? 5 Romawi. Salinan bersalah nomor Saya juga yang menendang ini, ha. garing 2025 garing Saya bisa lihat pengacara, tanggal 8 April Luar biasa hebat. 2020 Empat lembaga penegakan hukum, Pak. tentang perintah eksekusi pemotongan Kejaksaan, memerintahkan 1. kepolisian. Julpan SAGMH Jadi sebagai kami dapat panitera. seperti apa kalau gini, Pak? 2. Nazarudin Kami Shah tidak sebagai dilindungi kalau saksi. gini, Pak. 3. Jeli Kami Purwo dikekang. Habib sebagai saksi. Bapak Habibur Rahman Hendriko kalau, Pak. Siagian Surat kami akan AMD kami sebagai kirimkan, Pak. dokumentasi. Akan kami Wanda kirimkan, Pak. Rahmadil Ilham Ini sudah sebagai tidak benar ini, Pak. dokumentasi. Luas tanah nggak Adi diukur. Sunarto Shah sebagai Mau dokumentasi. eksekusi, kurang lebih 7. eksekusi bisa. Abdul Maksum Matang sebagai Kurang lebih. untuk Kalau kurang melakukan gimana? eksekusi pengusahaan Kalau pada lebih hari gimana? Selasa tanggal 15 April jam Tidak benar 9 ini, WIB Pak. sampai Ini selesai. namanya perampasan, Pak. Ini sudah tidak benar, Pak. Ada aset milik pribadi klien kami di luas tanah yang disebutkan tadi. Ya, yang kemudian ini dibantu Luas pada tanah panja itu biaya sesuai, perkara dimaksud sesuai dengan Kami sebelum keberatan ini, Pak. Kota Ini tidak Baru benar. Pada serbuan Prosedur hukumnya 9 telah April salah. 2026 Ketua Telah fatal kesalahannya. Kami sebagai kuasa hukum hanya meminta kepada panitia tadi untuk menunjukkan surat tugas kepada kami, tapi hanya dibacakan begitu saja. Demikian Tanpa membacakan telah kami penetapan bacakan sebelum penetapan Ketua Pengadilan Agama Sidempuan Kami keberatan ini. Pengadilan Agama Kota Baru Kami Sidempuan memberikan pendapat hal dibatasi. pelaksanaan Apakah bisa seperti ini, Pak Kapolri? pengosongan Pengacara ditahan eksekusi pengusahaan objek perkara. panitera. Kemudian Yang menyampaikan. surat tugas telah kami bacakan Disampaikan. sebagai perintah Itu dari tidak sah. Ketua Pengadilan Agama Itu Kota Baru perintah Sidempuan yang salah, tidak untuk benar. melaksanakan Tidak sesuai eksekusi dengan norma pengusahaan hukum yang berlaku pada di hari negara ini, kesatuan Republik Selasa Indonesia. 14 Tidak April sesuai 2026. dengan SOP Demikian, yang tertuang di dalam buku kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pihak tentang termohon pedoman pelaksanaan ataupun tugas SIP dalam administrasi pelaksanaan ini, peradilan agama. sebentar lagi Tidak kami benar akan itu, Pak. melaksanakan pengosongan Tidak atas tepat. perkara. Itu juga masih ada yang menyewa di Terima samping kasih. tempat ini. Izinkan kami untuk menyampaikan pendapat. Kami tanggapi dulu yang disampaikan Bapak itu. Izinkan kami. Izinkan kami. Ini adalah prosedur yang salah. Kami minta kepada pihak yang kepolisian fatal, selaku pengaman, izinkan juga kami untuk menyampaikan merampas kepentingan pendapat kami tentang Ini juga yang dimasukkan pelaksanaan luasnya. eksekusi ini. Izinkan kami. Ini suratnya, Pak. Rumah induk ini. Di rumah Ini tidak induk benar. ini. Rumah induk yang Rumah saudara induk maksud ini itu, luasnya yang salah Bapak maksud ini. itu 600 meter. Itu tidak sesuai. Itu tidak Sesuai. Mari kita ukur. Mari kita ukur. Berani. Kita ukur sekarang. Berani. Pak polisi kita ukur. Berani kita ukur dulu. Kita ukur sekarang. Kasih kami kesempatan, Pak. Kita janji, kita ukur. Kasih kami kesempatan. Kita ukur. Kami tanggapi dulu. Kasih kami ruang. Kasih kami ruang. Kasih kami ruang. Bagus. Iya, kasih ruang. Berikan kami ruang, Pak. Kasih kami ruang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami tanggapi di sini ya. Ini tadi ada 2 poin yang harus kami sampaikan. Perlawanan tidak ada. Yang pertama, bahwasanya sebelumnya terkait eksekusi ini sudah ada perdamaian. Itu yang pertama saya sampaikan. Sudah ada perdamaian antara pemohon sama termohon dalam hal kami. Dan yang mengajukan itu adalah pemohon, bukan kami yang mengajukan. Di sini saya sebutkan poin-poin perdamaian, biar semua tahu di sini semua. Yang pertama, bahwasanya terjadi tukar guling. Ini pertama dasarnya ini adalah undangan rapat. Ini undangan rapat dari pembina investor. Ya, dengar dulu Pak. Kami tadi Bapak ngomong bicara aja. Jangan ngomong. Apa ulangi lagi? Apa lagi ulangi lagi? Apa ini? Apa disampaikan tadi? Kita ngomong tadi dengar dia. Terus. Biar masyarakat Indonesia
biar pada tahu semua ini. Sampaikan Khususnya kebohonganmu. Kota Padang Jangan bilang kebohongan. Apa kebohongan? Ini fakta. Hukum Pak harus Menyampaikan kebohongan. Mana yang bohong? Coba 600 tadi ukur dulu. Coba 600 ukur dulu. Nanti. Coba diukur dulu. Tenang dulu. Siapa yang bohong? Yang pertama tadi sudah Ukur ada 600 dulu. Apa kesepakatan perdamaian. Kita rekam nanti semuanya. Ya, Berapa itu ukurannya? yang dibuat oleh salah satu investor. Itu di Jakarta kita rapat. Ini pada poin ketiga, jelas di sini disebutkan bahwasanya penandatanganan kesepakatan terhadap objek perkara di Jalan Kenangan nomor 8 inilah itu, Kelurahan Ujung Padang. Ya, inilah itu. Jadi ini yang meneken John Erwin, salah satu investor dan pembina Nurul Ilmi sewaktu itu. Dan ada perbaikan poin. Yang meneken itu saya sama pengacaranya. Iya. Pengacara daripada, Panggil orangnya, Bang. kenapa berpergian pengacaranya ini? Kenapa bepergian? Ini dulu Iya, bertanggung jawab kan ini. Pengacaranya tadi ya. Iya. Ini yang meneken saya sama saudara Reza ini, pengacaranya, kesepakatan ini di Jakarta. Jangan merokok Pak Yang Reza. kesimpulannya, Pekerjaan ini. perlu diketahui ya, yang kesimpulannya terjadi tukar guling, itu yang pertama. Betul. Rumah ini sama Dokter Bajora, Betul. tanah Dokter Bajora yang di belakang sama mereka, si pemohon. Itu yang pertama, poin perdamaiannya. Yang kedua, terjadi akta hibah tanah Nurul Ilmi, karena sewaktu itu posisi sebelum perdamaian Nurul Ilmi itu izin operasionalnya sudah mati, ya, dan tidak akan bisa diperpanjang sekolah itu, sehingga itu yang ditawarkan poin perdamaian, ya. Kemudian dilakukanlah perdamaian itu, penandatanganan. Yang pertama yang disampaikan oleh pemohon bahwasanya izin sekolah itu sudah mendesak, harus diurus. Makanya itu yang pertama kita teken. Ya, ini dia tekenan Pak Dokter Bajora. Semua lihat sini ya. Ada ini pengacara mereka ini. Ini notaris juga hadir di sini. Nampak Ya. ke media, Bro. Sini ya. Ada di teken Pak Dokter Bajora perdamaiannya. Ya. Setelah itu, setelah diteken sekolah, ternyata sebelum itu dicabutlah permohonan eksekusi dengan alasan berdamai. Ini suratnya. Lengkap semua Pak, lengkap. Biar orang Bapak tahu. Ini dia ya. Ini permohonan pencabutan perkara eksekusi pengosongan. Ini ada ya. Ini surat aslinya. 19 Februari 2025. Surat asli, Bang. Itu yang buat kuasa hukum mereka, Samsir Alam Nasution, ya, dan saya yang mengetahui. Setelah dicabut, ternyata didaftar lagi. Belum terjadi kesepakatan tukar guling, didaftarkan lagi. Seolah-olah kita terjebak dalam permainan ini. Jadi setelah itu diajukanlah eksekusi ini. Inilah yang kejadian pada hari ini. Itu yang pertama, bahwasanya perdamaian sudah pernah dilakukan, tapi dilanggar pemenuhannya. Ya, kalau Dokter Bajora sudah memenuhi. Kalau tidak diteken Dokter Bajora, izin sekolah Nurul Ilmi tidak akan keluar. Itu. Ya, itu bisa kami pertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, masalah eksekusi. Luasnya 3.900. 3.945,7. Mana itu apanya? Objeknya. Terhadap rumah induk tadi berapa? 600. 600. Meter persegi. Di mana? Ini lebih dari ini berapa yang di sini? 870-an. 800. Iya, Pak. Sudah Karena selesai. tunggu dulu. Biar Iya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Orang ngomong nggak boleh. Saya tadi saya selesai. kasih 15 menit ya. Tunggu dulu. Menentukan waktunya, Pak. Ini bangunan ini. Kesempatan ngomong, Pak. Bisa dengan cepat, Pak. 14 hari batas waktu, tapi mencari keadilan tidak bisa secepat itu. Ya. Gugatan perlawanan eksekusi sudah kami ajukan. Tidak ada batas waktu mencari keadilan, Pak. Itu negara kita. Jadi yang harus dieksekusi itu yang 600. Berarti 200 lagi punya kami. Jangan dieksekusi. Ya. Tentukan dulu yang 600 itu mana. Ya. Kemudian yang 3.900 itu ada tanah kami di sini yang diukur mereka nanti ini. Tunjukkan, kami ada suratnya.
Jangan sembarangan. Ini belum ada putusan pengadilan yang membatalkan surat ini. Ya, jangan seenaknya kalian eksekusi. Itu yang kami mau pertahankan di sini. Iya, biar bapak kepolisian pun juga tahu. Ini yang Sesuai perintah Bapak tadi, Bapak ngomong kan saya dengar. diperintahkan untuk melakukan eksekusi pengosongan. tidak bisa Pak. Mana yang dia cerita? Ya, yang mau kalian eksekusi yang mana? Yang mau tunggu dulu. Tunggu dulu. Baik-baik dulu kita Pak. Tunggu dulu. Kami sudah menyampaikan tadi. Tunggu dulu. Kita nggak keras. Tunggu dulu. Yang 600 yang mau kalian eksekusi yang mana? Oh, ya. Pengecut. Yang mana? Yang mau kalian eksekusi mana? Yang mana mau dieksekusi Pak? Iya, yang mana? Yang mana itu? Yang mana Pak yang mau dieksekusi? Yang mana? Salah 3, Citra. Rumah mana yang mau dieksekusi Pak? Itu nggak 600 meter itu loh Pak luas ya? Bukan 600 meter itu Pak. Kami minta tolong kepada Bapak, kita ukur dulu. Pastikan mana objeknya. Yang mana objeknya? Mana orang Bapak ini? Ukur dulu lah. Begitu pengadilan. Diukur dulu Bapak. Sudah kami Bapak yang sini keluar. Ada perempuan ini. Perempuan keluar. Kalau penegak hukum. Ukur dulu Pak. Bawa ke Polres, ini fasilitasi kami Pak. Bawa ke Polres, biar diukur dulu Pak. Bukan sebenarnya Pak. Tolong fasilitasi Pak, supaya diukur ulang dulu ini Pak. Karena dari sebelumnya ini diukur Pak, nggak boleh diukur. Tolong difasilitasi kami Pak. Pak Kapolres, ambil sikap Pak Kapolres. Pak Kapolres, Pak Kapolres, tolong ambil sikap dalam hal ini Pak, supaya
bisa dilakukan pengukuran. Jangan main-main seperti ini, Pak. Ini luas 800, Pak, bukan 600. Pak, jangan diam, Bapak. Bapak di sini silakan, Pak. Tolong fasilitasi kami, Pak. Sampaikan kepada Bapak Panitra ini agar bisa dilakukan pengukuran, Pak. Jangan seperti ini, Pak. Melaksanakan penangguhan ini, Pak. Enggak. Kami ingin hak kami. Dan 600 ini bagaimana eksekusi? Kurang lebih tadi sampaikan. Bagi lagi hukum. Konsultan darinya pun tidak ada. Laksanakan pengukuran. Ayo, lapor. Ini meternya, Pak. Kami sediakan meternya, Pak. Tidak 600 luasnya. Ya, katanya hukum katanya. Ini yang Bapak maksud ini kan rumah Endo. Bapak tadi menyampaikan luasnya 600. Sementara bangunan ini 800 meter, Pak. 800 meter Pak Daniel, kasihan ibu itu, kasihan ibu itu. Lihat ibu. Kami hanya minta pengukuran. Mari yang mau dieksekusi. Kekerasan lah. Jangan kekerasan, Jangan aroma-aroma lah. Jangan. Tenang aja. Makanya ada sekadati. Habis aja tuh. Jangan tak kami di sini Bapak Ida. Bapak polisi jaganya. Di sini Bapak Ida. Dari situasi yang di dalam itu.
Awas kalian, kalian akan tanggung akibatnya. Nanti ada barang yang hilang, gimana kalau ada barang yang hilang? Kami nggak boleh masuk. Dari sini saya masuk. Sama bang, kan jalannya bang. Sini kami lewat. Saya mau mencari barang yang masuk tadi. Kami mau masuk. Jangan dia lagi. Kami mau masuk. Enggak dia lagi, tapi kan kita masuk, Pak. Kita minta apa yang diangkat? Mau kemana dibawa? Kalau kau senang kau paman, ayo bisa. Kami kuasa. Kami kuasa. Boleh saya masuk? Ada orang di dalam, boleh. Ada orang di dalam itu. Boleh saya masuk? Orang tua saya. Kami mau masuk ke dalam, Pak. Saya masuk. Kasih kami lewat, Pak. Kami semua pulang saja. Anak tak boleh lihat. Jadi nanti ditusuk mereka. Saksian aja harus 2 orang. Kami enggak percaya lagi cara ini. Anak-anak. Woi, kasih jalan. Ini anak. Bukan pengacara, anak. Nanti ada apa-apa bapak saya harus rayu. Gimana Pak? Bisa, jangan bapak. Aman bapak saya juga. Masuk, ayo. Masuk Pak. Jangan percaya Pak, masuk. Pak. Nggak akan percaya dia, nanti dia sok. Bapak, anaknya Pak minta tolong Pak. Silakan anak dengan ayah Pak. Suara mana suara? Tuh. Ayo. Masuk. Pak Wakapolres. Mana Pak Wakapolres ini? Wakapolres ini. Bisa ngambil. Ya, ayo. Kasih jalan. Bapak kasih jalan. Itu ayah. Suara. Suara. Ini pengacaranya juga. Ngomong baik-baik. Saya anaknya. Kasih masuk lah. Anaknya. Bisa kalian mendengarkan perintah. Luar biasa memang, Bah. Ada dikasih kami kesempatan. Ini permasalahan memang ginjang harus di Komisi 3 DPR ini harus diselesaikan. Nggak bisa lagi di sini. Pak Wakapolres saja nggak berani ngambil sikap supaya dilakukan pengukuran. Konstatering aja nggak pernah dilakukan pengukuran ini. Sementara di ukuran mereka menyampaikan 600 meter. Sementara setelah kami ukur itu 878 meter. Yang mana yang mau dieksekusi mereka? Itu dia yang mau kami pertanggungjawabkan, Pak. Yang mau kami pertahankan, bukan yang lain. Mana yang 600 itu? Mana objeknya? Mana objeknya yang 600 itu? Jangan salah ambil. Jadi kalau kami mau masuk di dalam kami seperti ini, apa yang lagi mau dilakukan? Badan orang ini terbesar, tegak-tegak, tidak biasa dilatih.
Oktober 2022 yang menerangkan bahwa saudara Dahlan sebagai pendiri atas objek di bidang tanah bertapatan berukuran luas kurang lebih 3.945,75 meter bujur sangkar beserta 1 unit bangunan rumah induk permanen berukuran 600 bujur sangkar 600 meter bujur sangkar dan bangunan bekas SMP perguruan rakyat berukuran luas kurang lebih 500 meter bujur sangkar, atap seng 2 lantai, bagian depan berdiri di atasnya terletak jalan Kenanga nomor 8 Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Silibuan Selatan, Kota Padang Silibuan. 6. Romawi. Penetapan Ketua Pimpinan Agama Kota Padang Silibuan nomor 1 PDT eksekusi garing 2025 garing PA PSPK tanggal 1 September 2022 tentang Ain Maning. Abuse of power ini. Bapak Gunakan kekuasaan ini Pak Prabowo. Berita acara Maning Menyuruh polisi untuk Agama Kota Padang Silibuan. polisi jadi kendalan untuk menangkap. Kami tapi ditolak. Garing 2025 Kami tidak punya tanggal 11 September tanggal 25 September 2022. Pak Prabowo, 8 Romawi. Bapak Mahkamah Mediasi eksekusi. antara pemohon eksekusi pengusahaan dan termohon eksekusi pengusahaan yang dilaksanakan pada 4 November 2005 di Polres Tolong Pak Padang diperiksa, Silibuan. keluaran dari Panitra, ditransfer KPK, tolong Pak KPK. 9 Romawi. Berita acara Pos Pataling tanggal 20 Januari 2026. Menimbang bahwa pemohon eksekusi sebagai pemilik tanah dan bangunan di atasnya yang sampai saat ini masih dikuasai termohon eksekusi. Sama di mata hukum. Menimbang bahwa permohonan tersebut dan Polres Kota berdasarkan hukum Kami dan oleh karena itu dapat dikabulkan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Menetapkan Coba ke rumah. memerintahkan kepada panitia pengadilan agama Kota Padang Silibuan Berapa ukurannya pasti berbeda. disertai orang saksi yang memenuhi syarat sebagai diatur dalam pasal 218 RBG untuk melakukan eksekusi pengotongan terhadap objek berupa Tidak sesuai dengan ukurannya. Bapak sudah melanggar aturan di buku 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pedoman pelaksana tugas berupa administratif. sebidang tanah bertapakan berukuran Asal yang tidak luas kurang lebih 3.945,75 Pak, kita ukur ini ya. Tidak bisa itu eksakta. Itu apa? Masa kurang lebih rumah induk eksekusi permanen rumah ini coba. berukuran Mana sih? kurang lebih Ulangi dulu. Ulangi. 600 meter Coba kita ukur. bujur sangkar ini rumah ini bekas SMP berkurang luas sama kita ukur. Bapak merokok kurang Pak lebih Catering. 500 meter bujur sangkar. Pimpinan dari kepolisian. Catering. Kami ingin Bapak menyampaikan Tidak aspirasi kami menyampaikan secara langsung. hasil dari Terletak dan kenangan nomor 8 Kelurahan Kota setelah Bapak Padang merokok Bapak langsung dengan batas-batas kami tidak Bapak catat. sebelah timur dengan jalan Kenanga, sebelah barat dengan tanah Dr. Coba Abajara ukur M. rumah. Srigar, Gusdar Coba Hasibuan, ukur luas rumah dulu. dan M. Yunan Daulay. Bapak ukur Sebelah utara rumah dulu. dengan Jangan meneksekusi perkara Bapak. Rumah Sakit Umum Padang Bapak Silibuan, merampas sambil orang lain kantor kalau gini, BKD Pak. Tapan Selatan. Sebelah selatan Bapak tidak seperti ini. dengan tanah Dr. Ada SOP Pak. Sahrudin Orang Bapak Nasrullah, lembaga kantor peradilan Pak. BPABRI Masa lembaga yang peradilan saat ini asas dikuasai tidak bisa tahu. atau ditimpa oleh Info di login Bapak tidak tahu. eksekusi keluarganya atau pihak ketiga Indonesia juga Bapak tidak tahu. yang mendapat izin menempati tanah atau bangunan Bapak dari termohon melaksanakan eksekusi buku 2 Mahkamah Agung untuk Republik kemudian Indonesia. mengosongkan dan menyerahkan Seperti ini, Pak. tanah dan bangunan kepada Bapak pemohon bersama eksekusi. kami. Kami minta Bapak Ditetapkan di Padang semua Silibuan tanggal 8 April 2026. Lisan Ketua Bapak sendiri yang menyampaikan itu Pak. Alati Bapak mendorong. Rusidi Asari Harap Ya. IMH. Bapak juga tadi menyampaikan itu ya. Ditentukan. Masa ada panitera seperti melakukan kekerasan? Layak Itu dulu maksaan aturan namanya. panitera. Surat tugas Coba kami tengok Pak. nomor Coba kami tengok. 136 garing KBA Kami tengok. titik Kesimpulan W2 kami tengok. titik A titik 20 garing
kami itu Pak. bahwa dalam rangka penyelesaian eksekusi pengosongan nomor 1 B Selama ini Pak menahan Bapak ke bawah. yang terdaftar pada tanggal 25 Agustus 2020. Tapi sepertinya Bapak seperti menetapkan Kami keberatan, Pak. pengosongan nomor tidak seperti dalam eksekusi Pak. 2025 Eksekusi paksa tanggal 8 prosedur dan prosedur. Cara Bapak tidak sesuai dengan prosedur Pak. eksekusi pengosongan. Cara Bapak tidak sesuai dengan prosedur Pak. Surat Maaf keputusan Pak Mahkamah Agung. Ketua Pengadilan Kota Padang Sidimpuan Bapak nomor Komisi Yudisial, Bapak 150 Baru Pengawas Kota Indonesia, Bapak Prabowo, Bapak Habibur Rahman akan mengirim surat Pak ke Komisi 3 DPR untuk menimba masalah ini. Kami meminta ini turun di RDP dan semua yang terlibat di RDP ini Pak. Disadap nomor HP-nya Pak. C bahwa juga ini ada permainan ini, nama Pak. Kalau yang lulus, akan tersebut di puluh. bawah ini Kami menduga dipandang itu, Pak. cakap dan mampu untuk melaksanakan Yang bukti kegiatan seperti ini pemaksaan ini Pak. Kami nggak bisa bahwa bergerak. satu Asal saya bergerak, surat saya langsung permohonan didorong. Saya pengacara Pak. pengosongan tanggal 25 Saya nggak bisa lewat ke situ. sebagai Tugas berkait pemenang nggak lelang bisa. sesuai di Seperti selang di lelang Polri. nomor Polres Kota Sidimpuan. 207 garing Saya nggak bisa lewat. 2020 tanggal 13 Oktober 2022. Kalau saya ini kan Seluruhnya mendukung Bapak. Semoga sehat ya Pak. Sehat ya Pak. Panjang umur Pak. Panjang umur. Panjang umur ya Pak. Umur rezeki ya. Kasih panas, topeng ini panas, jalannya panas. Jalannya ya, kasih jalannya ya Bunda. Asbo, mobil. Dari samping aja deh, dari samping. Kamu bisa dari depan. Mobil, terus. Kasih jalannya. Terus. Trek panjang. Ada aja. Lagi terus. Ya, oke. Depan atau belakang, Pak? Dokter Majora. Hidup Dokter Majora. Sehat selalu. Semua yang mau tahu. Semua mendukung. Sehat tua. Kasih jalan ya. Salam dulu Bapak, salam dulu Bapak, salam Bapak. Baca saya tuannya. Kasih jalannya biar nggak capek bapaknya. Kasih jalannya biar nggak capek bapaknya. Panas. Kasih jalannya ya, udah ya. Doakan aja. Kasih jalannya. Sabar, ada hikmahnya. Sini aja Pak lurus. Mundur. Kasih jalan, jalan. 2025 yang dimana yang dilaksanakan di Cilandak Timur. Ini ada sewaktu itu rapat keluarga yang mana agendanya itu yang pertama memusyawarahkan dan memutuskan permasalahan terkait Yayasan Perguruan Islam BM Muda Nurul Ilmi dan perubahan anggaran dasar dari yayasan. Kemudian yang kedua, rapat keluarga ahli waris terkait hibah tanah pertapakan Yayasan Perguruan Islam BM Muda Nurul Ilmi. Dan yang ketiga, ini yang kita garis bawahi, yang ketiga penandatanganan kesepakatan terhadap objek perkara di Jalan Kenanga nomor 8 Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Jadi ini sudah dibicarakan dan sudah persetujuan bersama terkait pun yang tiga ini. Yang pertama itu masalah memusyawarahkan memutuskan permasalahan Nurul Ilmi. Itu sudah kita selesaikan.
yaitu terkait di sana ada permasalahan-permasalahan izin ataupun tanah hibah udah kita serahkan pada tanggal 23 Februari 2025. Nah, jadi disinilah kalau menurut kami di sini terjadi, kalau menurut kami ada dia pelanggaran terhadap kesepakatan yang dibuat. Karena sewaktu itu yang pertama dibuat kesepakatan itu adalah masalah hibah. Yang pertama itu adalah masalah perubahan anggaran dasar kepengurusan. Sewaktu itu terpilih Bang Muda sebagai ketua pembina. Itu sudah terrealisasi. Kemudian yang kedua adalah masalah hibah. Masalah hibah Nurul Ilmi disepakati bahwasanya semua ahli waris itu menghibahkan terhadap tanah Nurul Ilmi. Kemudian tidak terputus untuk perdamaian masalah objek yang sekarang ini yang kita permasalahkan. Jadi ini tidak bisa dipilah-pilah. Ini suatu kesatuan yang tiga ini terjadi kesepakatan. Sehingga disetujuilah poin pertama dan poin kedua. Sewaktu itu sudah jam 3 malam. Jadi sewaktu itu dari pihak pemohon dan kuasanya itu menyampaikan bahwasanya akan kita buat akta perdamaian di Padang Sidimpuan. Itu disaksikan notarisnya notaris Nur Oloan untuk membuat akta perdamaian terhadap rumah tersebut. Kemudian setelah terjadi rapat keluarga, kembali ke Sidimpuan, tidak pernah kami menerima akta perdamaian itu. Jadi sewaktu itu perjalanannya notaris, pengacara dari pihak pemohon itu datang kemari dan ikut menyampaikan bahwasanya telah terjadi perdamaian antara pemohon dan termohon eksekusi terkait objek ini. Dan disaksikan kami pengacara mereka notaris di hadapan Pak Dr. Bajoras waktu itu. Dan beliau pun mau menandatangani hibah terhadap sekolah Nurul Ilmi. Syaratnya itu bahwasanya rumah ini ditukar guling dengan tanah yang di belakang. Itu syaratnya. Kemudian sewaktu itu dicabutlah permohonan eksekusi oleh pemohon di pengadilan agama. Tentu dengan dicabutnya tanggal 24 Februari 2025. Jadi dengan dicabutnya permohonan eksekusi, hemat kami sebagai pengacara sudah terjadi perdamaian dan kami menunggu surat akta perdamaian itu. Ternyata kami tunggu-tunggu dan ada histori WA ke notaris dari rekan kita. Sabar dulu, tunggu dulu, itu saja jawabannya. Sampai bulan Agustus 2025 dan kita terkejut bahwasanya didaftar kembali setelah poin pertama kedua mereka dapat, poin ketiga yang kita harapkan untuk tukar guling tidak tercapai, dan di Agustus didaftar kembali pengajuan permohonan eksekusi yang kedua kali untuk pengosongan objek ini. Di sini makanya kami berkeberatan karena ada di sini perjanjian yang diingkari oleh pemohon. Itu yang kedua yang di sini. Kemudian sewaktu di Jakarta dan juga sewaktu kita kunjungan ke Nurul Ilmi pasca terjadi perdamaian poin 1 dan poin kedua, itu si pemohon menyampaikan bahwasanya ada uang dari yayasan 3,7 miliar yang digunakan untuk membeli objek rumah Jalan Kenangan nomor 8 ini. Sewaktu itu dia meminta solusi ke kita. Itulah yang masalahnya, Bang. Yang 3,7 miliar ini uang sekolah. Itu jelas. Dan setelah kami telusuri, ternyata Sahlan Bintik ini sebagai pemohon eksekusi bukan merupakan pemilik daripada ataupun pembeli yang merupakan pemilik daripada objek itu. Dia hanya kuasa membeli. Kuasa para pihak. Ya, kuasa para pihak untuk membeli objek ini. Jadi itu yang kita permasalahkan juga di sini. Bahwasanya dia hanya kuasa para pihak untuk membeli objek ini, yang mana sahamnya 50,sekian% itu adalah saham Nurul Ilmi. 53%.
Itu yang menjadi poin-poin mengapa kita tadi berkeberatan dan menolak eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan agama. Kita menuruti putusan pengadilan, tapi kan ada poin-poin yang harus kita sampaikan yang menurut kami itu janggal. Dan ini seolah-olah kita ketika dieksekusi itu tidak diberi kesempatan ke kita untuk menyampaikan itu. Seolah-olah kita eksekusi ini dipaksakan, tidak ada dia komunikasi dua arah yang mencari solusi bagaimana terkait penyelesaian objek ini. Nah, itu yang kita sesalkan tadi, ada dia pemaksaan dari pihak tertentu terhadap pengosongan ini. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan, mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Bang Muda ataupun Albi. Semoga kita sehat-sehat semua. Yang saya hormati juga para lawyer, PH, dan para media dan sahabat-sahabat saya semua. Di sini saya bicara sebagai mewakili ayahanda kami tercinta, Dr. Roman Siregar, dan saya juga di sini bicara sebagai ketua pembina Yayasan Perhubungan Islam yang sudah secara garis besar yang sudah disampaikan Pak Gamal Amin Siregar, secara garis besarnya sudah tersampaikan. Jadi awal dari cerita ini adalah izin sekolah SMA ini yang sudah mati, dan saudara Elvira Rosa Nasution sebagai kepala sekolah SMA yang mungkin nanti teman-teman besok atau lusa ingin mencari cross check, saya persilahkan menanyakan langsung kepada saudara Elvira Rosa Nasution sebagai kepala SMA datang menghadap Bapak dan curahkanlah isi hatinya bahwa SMA itu sudah tidak ada izin mulai dari 2020. Saudara, sebentar saya buka data. Saudara Elvira Rosa Nasution pertama kali datang kepada saya itu tanggal 18 Januari 2020, dan kami bertemu mengatakan bahwa akan bermohon untuk tanda tangani surat perjanjian pinjam pakai yang pertama, bukan surat hibah. Pinjam pakai yang pertama tiba-tiba di kemudian hari berubah, ada permintaan dari para pengurus lama yaitu Pak Ibrahim Ginting dan Linda Mora untuk tanah dihibahkan. Kenapa bisa perubahan perjanjian tersebut, pinjam pakai tersebut menjadi alasan yang hibah? Saya tidak tahu, dan pihak Jakarta saat itu Ibrahim Ginting dan Linda Mora meminta untuk dihibah tanah itu. Nah, terjadilah penghibahan tanah itu karena tidak ada. Kenapa hibah itu diperlukan? Karena sebagai alas hak yayasan itu mengajukan izin ke provinsi, karena SMA ini kan diatur sama provinsi. Nah, setelah itu muncullah surat undangan yang disampaikan sama saudara Gamal Siregar, sampai undangan pada tanggal 30 Januari 2005 datang dan meminta untuk rapat di Jakarta. Sesuai dengan apa yang disebutkan sama saudara Gamal, agendanya itu seperti yang disebutkan tadi dengan poin 123. Dan rumah ini juga pada tanggal 23 Februari 2005 hadir semua pengacara mereka dan pengacara kita untuk berbicara dan minta tanda tangan saudara Dr. Bajora, tanda tangan hibah yang diminta mengembalikan hibah ini ke atas nama yayasan yang sampai sekarang masih ada prosesnya. Nah, seperti yang saudara Gamal bilang tadi, betul bahwa kami hadir di sana untuk silaturahmi setelah pengangkatan saya tanggal 6 Februari 2025 sebagai ketua pembina baru dari
bersilaturahmi kepada saudara Sahlan, dan memang betul bahwa saudara Sahlan menyampaikan ada uang 3,7 uang yayasan yang dipakai untuk membeli rumah keluarga yang di Jalan Kenangan. Nah, kami juga saat itu masih berharap, kami juga merasa bahwa tidak ada lagi perselisihan. Biarkan, saya bilang sama saudara Gamal, supaya ini direalisasikan semua. Ternyata setelah perjalanan tersebut di bulan Agustus ya, mereka mengajukan kembali eksekusi pengosongan setelah pada tanggal orang tua kandungnya yaitu Baginda Maharaja Senegar dan Siti Mariam Lubis sampai akhir hayat, karena saudara-saudaranya Bapak Jokowi di Jakarta hanya dia sendiri Pak. Setelah dia lulus di Universitas Indonesia sebagai dokter, dia pulang hanya untuk bilang bahwa saya ayah sudah lulus baik. Kau lah yang menjaga saya. Ini dimintakan sama orang tua ibu kami. Jadi akhirnya Dokter Fajura menetap dari tahun 2002 di bulan ini dan berkarir. Jadi sangat disayangkan. Sebenarnya saya juga di sini saya sampaikan acara hari ini apa sih goalsnya, apa sih tujuannya. Bahwa saya juga harus sampaikan di sini di media bahwa tanah yang dibeli dan dimenangkan oleh kuasa para pihak, yaitu 3.000 Sahlan TV. Sampai detik ini kami tidak menerima informasi baik secara langsung, baik secara informasi secara lisan dan tulisan bahwa sertifikat dia belum keluar. Dan saya bisa sampaikan juga di sini setelah kejadian tanggal 22 Januari 2005. Waktu saat pensatering, kami juga langsung sorenya menjumpai Kakan BPN. Dan Kakan BPN mengatakan bahwa tanah yang di Jalan Kenangan akan terbit sertifikat atas nama siapa. Dan sama-sama kita ketahui bahwa tanah kami ini juga dimiliki AJG. Dan itu sudah 2 tahun lebih ya, hampir 2 tahun lah, lebih kurang 2 tahun kami sudah sampaikan kepada BPN untuk meningkatkan AJB itu menjadi sertifikat. Jawaban dari BPN pun tidak bisa karena tanah itu sengketa. Jadi di sini juga saya menghimbau kepada saudara Sahlan untuk segera mempertanggungjawabkan uang yayasan tersebut yang telah dipakai. Dan saya menganjurkan dan menghimbau kepada saudara Sahlan untuk segera bertemu sama pemilik batas lahan untuk mengeluarkan sertifikat tersebut dan segera berdasarkan pengakuan dia dan segera mengembalikan uang 3.780 secepatnya kepada yayasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya dengan tegas sebagai ketua pimpinan menyampaikan kepada saudara Sahlan untuk segera mengembalikan uang itu. Dengan datang ciptakan sertifikat ini kita jual, kalau siapa yang mau beli dan uangnya dikembalikan kepada yayasan. Dan untuk itu, untuk menyampaikan itu penerbitan sertifikat wajib dia datang kepada ayahanda kami yaitu Dr. Fajura sebagai pihak berbatas lahan untuk ditandatangani. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada pers, kepada PH yang hampir 10 tahun kita berjuang mempertahankan ini. Mungkin hari ini sudah saatnya rezekinya terlepas dari kami. Sedikit muda ya. Kalau ada seperti keberatan kita nanti mungkin dari PH saya lah yang akan menjelaskan kepada para media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada, tentu yang pertama kepada tim kami, Gas dan Partners. Alhamdulillah perjuangan kita yang sudah hampir 10 tahun berjuang, akhirnya kita sampai ke titik ini. Tadi saya sampai meneteskan air mata. Mengapa demikian? Karena saya masih mengingat saya debat konstitusi, dipertanyakan kepada saya, bila dibandingkan antara hukum ya yang sudah berkekuatan hukum tetap, bila dibandingkan dengan keadilan, di mana yang kita pilih? Maka di saat berdebat Tempo kami menyampaikan berdasarkan norma yang berlaku, kendati pun dia sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi harus tetap berdomani keadilan, karena itu tercermin dalam setiap putusan semua pengadilan, demi ketuhanan berdasarkan keadilan. Itu isinya itu. Jadi ketika tadi di depan saya menyuarakan, ayo kita baris di depan, kita berpegangan tangan, ayo semuanya kita maju. Saya sampaikan, kita maju ke depan bersama dengan semuanya, bersama dengan rekan-rekan seperjuangan, bersama dengan Pak Muda, bersama dengan awak media. Kita sudah berjuang, dalam artian tidak ada kata penyesalan terhadap perbuatan yang sudah mereka lakukan. Kendati pun itu, anggapan saya pribadi merupakan dugaan pelanggaran kode etik, juga termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, juga termasuk pencorengan terhadap institusi yang datang ke sini untuk melaksanakan eksekusi. Mengapa saya sampaikan demikian? Seharusnya ketika kita tadi ke depan, makanya saya menyampaikan ada asas equality before the law. Semua itu sama di depan hukum, sama di hadapan hukum, tidak ada bedanya. Mau dia polisi, mau dia hakim, mau dia jaksa, mau dia rakyat masyarakat biasa yang tidak berstatus APH, itu sama di hadapan hukum. Tapi sangat disayangkan kita ternyata dianggap sebagai pihak yang bukan masuk dalam warga negara Indonesia, bukan termasuk warga yang harus dilindungi juga. Tadi juga sudah kita sampaikan kepada pihak kepolisian, kami juga tolong dijaga Pak. Kami juga warga Indonesia, tolong dijaga. Kami sudah melakukan banyak upaya, itu saya sampaikan. Jadi terhadap upaya yang sudah kita lakukan dalam hal ini tidak ada penyesalan. Sampai saya perhatikan juga, maka tadi sampai meneteskan air mata, kita sudah berjuang. Ya. Sampai dari ibu-ibu jatuh di depan, perjuangan demi mempertahankan keadilan. Abang-abang kami juga sudah berjuang, kita semua sudah berjuang. Sampai tangan saya sobek, baju semua kotor, kita sudah berjuang untuk mempertahankan keadilan. Toh jikalau dipaksa dengan upaya paksa, saya merasa ini merupakan perampasan terhadap hak kemerdekaan kita. Mengapa demikian? Lembaga peradilan, coba baca peradilan. Itu lembaga peradilan harus adil. Ketika berbicara panitra, ya, berbicara panitra, dia datang atas dasar apa? Wajar kita bertanya Pak, ya kan? Wajar kita bertanya secara hukum. Dasar Bapak datang apa? Tentu surat tugas dari ketua pengadilan. Mana surat tugasnya? Kenapa kita harus didorong? Kenapa ada perintah mendorong? Kita hanya bertanya. Kenapa ada perintah mendorong? Kita hanya bertanya. Kemudian bila dikilas balik ke belakang, terhadap pengukuran objek tanah yang ada jalan kenal tempat kita berdiri saat ini, itu belum pernah diukur secara pasti luasnya. Mengapa demikian? Saat desente, coba buktikan. Nanti bisa dikonfirmasi awak media kepada lembaga peradilan yang ada peran agama Kota Parang Sidimpuan, apakah ada tanda tangan berbatas di saat desente. Itu desente harus ikut BPN. BPN ikut agar mengukur objek dengan sangat jelas. Kemudian tanda tangan berbatas itu juga harus ada. Keempat, arah mata angin ini harus ada tanda tangan berbatas, kecuali jalan. Karena jalan sudah dipastikan ini sudah jalan di depan kita, itu harus ada. Tapi itu tidak dilaksanakan. Saat desente tidak dilaksanakan. Masuk lagi kita pada saat lelang. Pada saat lelang juga itu tidak dilaksanakan pengukuran ini. Hanya merujuk kepada surat keterangan dari lurah. Surat keterangan lurah ketika dikonfirmasi, itu juga tidak pernah mereka mengukur ke sini. Yang menyuruh mengukur juga tidak jelas. Terhadap kejelasan objek, mengapa saya fokus kejelasan objek? Ini objek harus jelas, ya. Tidak boleh kurang lebih. Mengapa ada desente? Kan kita mengajukan gugatan ada luas. Tentu kan di desente dicek objeknya, diukur, ditandatangani, kemudian keluar putusan. Ketika sudah putusan pun dan sudah berkekuatan hukum tetap, pasti ada yang namanya constatering. Constatering itu pencocokan batas, dicocokkan batas, data tidak dibawa. Mungkin di saat constatering kita semua sudah menyaksikan, panitera datang merokok, semua sudah menyaksikan semuanya. Kami berbicara menyampaikan keberatan,
tidak ada dicatat. Saya lebih apresiasi kepada panitera yang sebelumnya, Bapak Nelson Dongoran. Itu prosedural, itu merupakan panitera yang prosedural. Mengapa demikian? Karena beliau mencatat apa keberatan kami semuanya. Kemudian beliau menyampaikan kepada dokumen ini hasil keberatan. Dan itu ditinjau. Tapi saya sangat mengherankan, datang ke sini panitera yang baru, ternyata tidak ada sama sekali melakukan itu, bahkan merokok. Dan kami di sini menyampaikan keberatan, satu pun tak ada yang dicatat. Seharusnya itu dicatat. Mengapa dicatat? Karena tidak boleh ada perampasan terhadap aset milik seseorang ataupun aset milik pihak ketiga ataupun milik pribadi dari pihak termohon eksekusi yang dirampas secara paksa. Karena ini berhubungan dengan eksekusi. Eksekusi harus real ukurannya. Mengapa judulnya pengosongan real? Ya, pengosongan real. Real itu adalah suatu kejelasan. Karena luas itu adalah angka numerik, angka, maka tidak boleh kurang dan lebih. Itulah gunanya ada desente, setelah inkra ada nama konstatring pencetuk data, tapi itu tidak dilaksanakan sama sekali. Bahkan tadi ketika kami mengukur luasnya ini 870 sekian meter persegi luas rumah, tapi dibacakan 600. Wajar kami keberatan. Yuk tantang, tadi kan kami tantang, ayo sama-sama kita ukur. Beranikah panitera Agama Kota Parang Sidimpuan mengukur ini? Karena tidak berani. Disitulah kelihatan ketidakadilan yang dilakukan oleh panitera Agama Kota Parang Sidimpuan terhadap eksekusi hari ini. Kami depan, tetapi tidak melindungi hak kami. Kami juga APH, Pak. Kami disumpah dengan sah. Saya juga bolak-balik tingkat nasional berdebat, Pak. Kita berjuang demi konstitusi agar ditegakkan keadilan, agar jangan sampai nanti tumpul dia ke atas, tajam ke bawah. Ini yang terjadi. Kemudian bapak-bapak sekalian, ini penting untuk kita pedomani bahwa dalam eksekusi ini ada pedoman pelaksanaan tugas, ada aturannya. Di mana ada aturannya? Yaitu di pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di situ terang disampaikan ada suatu putusan yang non eksekutable. Jadi berhubungan yang disampaikan oleh Pak Muda, apa upaya kami? Kami sudah melakukan upaya untuk perlawanan eksekusi yang berdasar. Ini bukan perlawanan eksekusi yang tidak berdasar. Karena tempat kita saat ini berdiri, ini merupakan tanah milik Dr. Bajora. Ketika ini dihubungkan dengan luas tanah, itu amburadul luasnya, Pak. Berbeda-beda luasnya. Dan mereka tidak pernah jujur dan real. Misalnya contoh, paling ujung di pojok. Itu seharusnya diletakkan tenol, itu disaksikan semuanya. Ya, disaksikan semuanya. Ditarik meter, disaksikan semua luasnya dan batasnya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa ukuran realnya. Sehingga maka terpenuhilah pengosongan real. Tapi pada faktanya hanya pengosongan dan upaya paksa yang sangat merampas hak asasi kami rasa. Termasuk membatasi kami sebagai pengacara untuk perjuangkan hak dan kepentingan hukum klien kami. Mengapa demikian? Karena kami sudah melakukan upaya yang sangat real. Kami mengajukan upaya perlawanan eksekusi tertanggal 3 Maret 2006. Setelah itu, kami sidang satu kali tetapi termohon itu tidak hadir. Ya, yang kami mohonkan yang terlawan eksekusi itu tidak hadir, hanya kami yang hadir. Ditunda 2 minggu, tetapi sangat disayangkan. 1 minggu setelah kami sidang, hari ini sudah terjadi eksekusi. Berarti perlawanan kami ini hanya dianggap sebagai angin belaka. Ini tidak dianggap ada artinya. Jadi saya sangat menyayangkan hal ini. Ini tidak menjadi pertimbangan bagi Ketua Pengadilan Agama Kota Parang Sidimpuan. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada Bapak Mahkamah Agung Republik Indonesia, apakah buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ini merupakan pedoman bagi lembaga peradilan dalam tata cara eksekusi ataukah tidak? Atau ini hanya di atas kertas? Ya, ataukah ini hanya di atas kertas? Karena di sini terang diatur ada aturan tentang putusan non eksekutable. Putusan non eksekutable. Putusan itu tidak bisa dieksekusi. Saya bacakan agar lebih jelas. Suatu putusan telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non eksekutable oleh Ketua Pengadilan Agama apabila satu putusan bersifat deklarator dan konstitutif itu tidak termasuk. Yang nomor 2, barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan tergugat dalam eksekusi. Barang di tempat Dr. Bajora. Tapi sangat disayangkan, ini merupakan tempat yang akan dieksekusi tapi ditempati oleh orang lain, termasuk yang di depan. Itu juga tidak ada disurati tuh. Di depan ada berapa kios dan yang berdagang di depan juga itu tidak ada disurati. Nah, itu yang mengontrak di depan, tidak ada surat pemberitahuan sama sekali akan dilakukan eksekusi. Berarti hanya mengupayakan paksa agar Dr. Bajora keluar dari rumah kediamannya. Itu anggapan kami ya. Kemudian yang ketiga, barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amar putusan. Dalam amar putusan dituangkan luasnya 3.975,45. Itulah luasnya dalam amar putusan. Kemudian ketika kami cek, ternyata luasnya tidak sesuai. Kami Pak sudah mengukur ini, ternyata luasnya tidak sesuai. Tidak
luasnya kurang lebih 3.105,75 meter persegi. Kemudian luas bangunan itu 600 meter persegi. Kenyataannya tidak. Kita hubungkan dengan putusan eksekutif yang diatur dalam pedoman pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam putusan. Ini rumah kan barang, benda tidak bergerak. Luasnya sudah berbeda. Seharusnya ketua pengadilan itu mempedomani putusan eksekutif ini pada poin yang nomor 3. Barang yang akan dieksekusi sesuai dengan barang yang disebut dalam putusan. Inilah satu. Kemudian kenapa di bawahnya dituangkan ada poin nomor 4. Amar putusan tersebut tidak mungkin dilaksanakan. Yang mana mungkin dilaksanakan, Pak? Barangnya sudah tidak sesuai. Sudah berbeda barangnya ini, sehingga seharusnya ini putusan non executable. Oleh karena itu makanya kami mengajukan gugatan perlawanan eksekusi. Dalam gugatan eksekusi kami, perlawanan eksekusi, kami menuangkan pokok alasan kami yang pertama bahwa proses konsatering tidak sah dan cacat formil dengan alasan objek tanah tersebut tidak pernah diukur menurut aturan yang berlaku baik mulai desente, lelang hingga proses konsatering terjadi. Bahkan hasil konsatering juga tidak transparan ini. Pihak Pengadilan Agama Kota Parangtribuan tidak transparan. Ini menjadi tanda tanya besar bagi kami. Kenapa tidak berani menunjukkan dokumennya kepada kami? Apakah surat tugas yang bertanda tangan atau tidak, kami tidak tahu. Karena kami pernah berhadapan dengan Bapak Nelson Dongoran, panitra sebelumnya. Memang betul, ada yang belum bertanda tangan surat tugasnya. Dan beliau dengan besar hati, dengan prosedural yang ada, menyampaikan kepada kami, iya belum bertanda tangan. Baik Pak, saya akan pulang. Tapi keberatan Bapak apa? Kami akan mencatat. Itu dicatat. Itulah panitra yang sebenarnya. Itu mempedomani prosedural eksekusi. Tidak seperti ini. Kemudian kita lanjut yang kedua. Proses yang terjadi, data yang ingin dikonsatering sama sekali tidak ada. Tapi tidak pernah ditunjukkan kepada kami. Bahkan setelah konsatering, hasil konsatering tidak ditunjukkan kepada kami. Seharusnya, contoh misalnya berapa luasnya? 3.105,75 meter persegi. Itu dikonfirmasi kepada kami di saat konsatering, luasnya segini Pak, apakah benar? Kalau benar kami sampaikan benar, kalau keberatan kami sampaikan keberatan. Tapi itu tidak dilaksanakan. Malah setelah merokok, pergi keluar dan meninggalkan kami di sini. Keberatan kami tidak dicatat. Kemudian yang ketiga, pihak yang berbatas tidak pernah dilibatkan dalam proses desente maupun konsatering. Bahkan saat konsatering, pihak BPN Kota Parangtribuan telah mengakui tidak pernah melibatkan lurah, saksi yang berbatas tidak menjawab desente maupun konsatering. Sehingga ukuran tanah tidak jelas dan berpotensi menimbulkan sengketa berkepanjangan di kemudian hari. Jelas Bapak sekalian, ini akan sengketa berkepanjangan. Mengapa demikian? Ini merupakan klinik Dr. Bajora yang suratnya ada berupa akta jual beli. Suratnya jelas dan tidak pernah dibatalkan. Di lembaga peradilan manapun ini belum pernah dibatalkan. Jadi ini merupakan hak Dr. Bajora. Bila misalnya mereka memaksa eksekusi seperti ini, itu sudah cacat formil dan termasuk perampasan terhadap hak milik seseorang. Karena dalam undang-undang itu diatur tidak boleh merampas hak milik seseorang. Itu ada di pasal 28. Setiap orang berhak untuk menjaga dan menjaga kehormatan, termasuk menjaga harta benda di bawah kekuasaannya. Ini harta benda di bawah kekuasaan Dr. Bajora. Tetapi hal itu tidak dipedoman dan tidak didengar oleh pihak Pengadilan Agama Kota Parangtribuan. Asko yo Bang Matjo. Asko Bang Matjo. Ulak isi jo. Pak, orang lagi makan Pak. Makan. Makan diganggukan enak. Pak, ada kita tunjukkan. Ini dapat di Sabaran ada ya untuk Primo dan pas dengan ramai BP. Ada yang meninggalkan lokasi eksekusi karena sampai sekarang ini sedang berlaku milik dari yang tereksekusi. Jelas? Ya.
yang sudah keluar. Berjumpa suaranya ya. Suara tingkat tinggi deh.